Part 1, Latar Belakang. Saya mengetahui mimpi Muhammad Qasim sejak tahun 2014 atau 2015 kurang ingat pasti antara tahun-tahun tersebut. Ketika menonton video mimpi Muhammad Qasim tentang akhir zaman, Muhammad Qasim menceritakan tentang ribuan jet tempur dan tentara Pakistan. Pikir saya, bukankah akhir zaman itu kembali ke zaman seperti memanah dan berkuda? Karena penasaran, kemudian tahun 2017 akhir 2018 saya berniat ke Pakistan ketemu Muhammad Qasim. Kebetulan saya memiliki teman di Lahore, Pakistan, saya menghubunginya untuk bertanya seputar negara Pakistan. Karena ternyata ke Pakistan membutuhkan visa dan persyaratannya banyak, tidak seperti negara-negara di Asia Tenggara yang bebas visa. Saya minta teman saya di Pakistan untuk membuat undangan supaya urus visanya mudah ke Pakistan. Dengan visa alasan mengunjungi teman untuk urusan bisnis. Dikarenakan beberapa hal, akhirnya keinginan saya urung pada saat itu. Sampai awal November 2023 saya tertarik untuk mempelajari mimpi Muhammad Qasim. Menurut saya mimpi dari Muhammad Qasim ada beberapa yang menjadi terbukti benar. Jangan-jangan mimpi dari Muhammad Qasim ini nyata, pikir saya seperti itu. Kemudian saya masuk ke dalam grup chat WhatsApp tentang akhir zaman yang membahas mimpi Muhammad Qasim. Saya berkenalan dengan seorang ustadz yang juga baru bergabung dalam grup tersebut. Sebut saja inisial Ustadz Dede, menurut saya beliau pandai berbahasa Arab dan memahami ilmu hadits. Saya bersama Ustadz Dede mempelajari bersama tentang mimpi Muhammad Qasim. Kami mencocokkan mimpi tersebut dengan hadits-hadits Rasulullah tentang akhir zaman. Mulai dari Bani Kantura, Ya'juj Ma'juj, definisi Dajjal, Imam Al-Mahdi, dan lain-lain. Kami mulai mencoba mentakwil mimpi-mimpi dari Muhammad Qasim dengan semangatnya. Saya pun banyak memposting hasil kajian saya dengan Ustadz Dede di grup akhir zaman. Kerjaan kami mentakwil mimpi Muhammad Qasim, mendefinisikan, membuat alur cerita kejadian akhir zaman, dengan semangatnya. Tidak hanya sampai situ, saya mempelajari sejarah umat Islam, sejarah Nabi dan Rasul. Saya juga mempelajari golongan-golongan, mazhab-mazhab di dalam agama Islam. Ustadz Dede mengajarkan saya untuk husnudzon atau berbaik sangka. Perkara benar atau tidaknya, itu kehendak Allah terhadap umatnya. Saya jadi, positive thinking, aja, saya Ahlussunnah wal Jamaah, ketemu materi tentang Syiah, Sunni, 73 golongan, sejarah Hindu, gak ada batasan saya pelajari aja. Sampai ke Sayyid Anwar, Sayyid Anwas, Nabi Lut sampai Nabi Adam alaihissalam. Pikir saya saat itu, belajar itu gak ada batasannya. Pertanyaan lucu saat itu, ada gak sih yang selamat dari bencana banjir pada zaman Nabi Nuh? Semua yang saya pelajari saya bagikan ke grup WhatsApp akhir zaman. Saya juga membuat artikel tentang teori Imam Asyuyuti tentang umur umat Islam tidak lebih dari 1.500 tahun. Dengan kalkulasi teori tersebut, dikaitkan dengan alur mimpi Muhammad Qasim tentang akhir zaman, dan tahun-tahun kejadiannya. Tidak terasa sudah 1 bulan sejak. Hari-hari berlalu, kebiasaan saya memang suka tidur larut malam. Saat itu Jumat tanggal 1 Desember 2023 pukul 3:30 pagi. Kondisi pada saat itu sudah hampir ketiduran, karena malam itu saya tidak tidur. Kenapa tiba-tiba rasanya kondisi mencekam? Rasanya seperti ketakutan dan penuh cemas. Rasanya seperti sedang dimarahin, sulit dijelaskan, saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya refleks menjawab, baiklah ya Allah, saya akan menjaga rahasia dan masa depan, tetap akan menjadi milikmu ya Allah. Saya langsung terduduk saat itu, setelah itu, dan tidak bisa tidur sampai pagi, seharian itu gelisah. Kemudian saya kirim chat ke Ustadz Dede menceritakan apa yang saya alami. Kita sepakat, kalau soal mentakwil masa depan kita stop dulu. Apalagi menentukan tahun-tahunnya. Tapi kalau ada yang menanyakan hadits, ya ceritakan yang hak dengan seluruh kemampuan Pak Ustadz. Saya bilang begitu ke Pak Ustadz Dede. Saya takut murka Allah, hidup saya akan gak ada artinya. Mulai dari hari itu saya sama Pak Ustadz Dede terlihat konyol di grup akhir zaman.
Kami seperti dua bocah tolol berkomentar tentang akhir zaman seolah gak mengerti apa-apa. Padahal hari-hari sebelumnya dengan semangat berapi-api memprediksi akhir zaman. Jumat sore itu, dengan kondisi belum tidur dari hari kemarinnya, sekitar jam 3 sebelum asyar. Saya duduk di teras membuka hadits-hadits akhir zaman, mulai dari kiamat kecil, sampai kiamat besar. Saya benar-benar gak mengerti, saya gak paham apa-apa, dan saya tuh bingung. Ya Allah, saya minta petunjuk, saya mau belajar, dalam hati seperti itu. Setelah membaca kembali, seperti samar. Kemudian jelas. Ketika membaca ulang hadits itu, paham seperti buku cerita. Kok bahasa hadits-hadits ini indah ya? Satu demi satu. Sampai kurang lebih 400 hadits saya baca sampai habis di akhir zaman. Kemudian saya diam, kok rasanya seperti merasakan hal yang belum pernah ada sebelumnya. Saya menenangkan diri dan pergi makan, karena sudah 2-3 hari itu belum makan, dengan bekas ditemani kopi bergelas-gelas di atas meja. Bagaimana bisa tidur, kejadian ini sangatlah langka. Belum pernah terjadi seumur hidup. Seperti ada perintah untuk mencatat. Kata hati saya berkata seperti itu supaya gak lupa. Kemudian saya catat satu persatu dengan lancar, otak ini seperti selokan mampet. Banyak hal yang ingin keluar. Kemudian saya tulis satu persatu. Poin per poin saya ingat. Kemudian saya memilah mana yang boleh dibagikan ada yang tidak. Saya lanjut cerita ini ke part 2 video berikutnya ya.